Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita lanjut ya pembahasan kita tentang informed consent sama transaksi terapeutik. Ibu ingatkan lagi, ini sekedar istilah apa tuh informed consent, transaksi terapeutik atau persetujuan tindakan kedokteran. Oke, intinya informed consent itu persetujuan tindakan kedokteran yang dibahas yang dibahasanya lebih lanjut adalah informed consent secara tertulis, di mana tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tindak nyawa seseorang akan diwajibkan untuk ada persetujuan secara tertulis, tuangkan dalam bentuk tertulis. Nah, dalam bentuk tertulis itu dalam bahasa hukum disebut juga dengan transaksi terapeutik. Nah, apa sih transaksi terapeutik itu? Apa sih persetujuan tindakan kedokteran itu secara tertulis itu? Oke. Jadi transaksi terapeutik adalah persetujuan. Ya, tadi kan persetujuan sama ya. Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien di bidang pengobatan. Oke, jadi persetujuan. Nah, persetujuan itu bisa diartikan dengan perjanjian. Sehingga transaksi terapeutik masuk dalam hukum perjanjian. Ibu menjelaskan ke hukum perjanjian karena ibu orang hukum ya. Jadi ibu jelaskan sedikit apa itu hukum perjanjian ya. Jadi ini salah hukum perjanjian secara keseluruhan ibu jelaskan. Jadi kemarin ya materi sebelumnya itu perjanjian, syarat perjanjian informed consent transaksi terapeutik ya, dan di sini ibu akan jelaskan perjanjian, hukum perjanjian secara umum. Apa itu sih hukum perjanjian? Nah, ini bisa adik manfaatkan juga jika nanti ke depan jika akan mengadakan suatu perjanjian dengan pihak lain, minimal sudah punya dasar apa itu hukum perjanjian ya. Oke, jadi hukum perjanjian itu adalah hubungan antara dua orang atau lebih. Ingat tuh, hubungan dua orang atau lebih. Jadi pasti minimal dua orang ya. Syarat pertama adalah berdasarkan kata sepakat, itu syarat utama untuk menimbulkan akad hukum. Nah, sama informed consent secara tertulis kan. Jadi ada persetujuan kesepakatan, persetujuan sepakat oleh pasien ya kan. Jadi itu syarat utama, kesepakatan, persetujuan hubungan antara dua pihak berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Nah, kata sepakat itu nanti kita akan dilihat dari mana sih kata sepakat itu timbul. Oke ya, jadi ingat dulu ada kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum. Nah, perjanjian tersebut jelas akan menimbulkan akibat hukum. Nah, jadi kalau akibat hukum itu, kalau kita lihat dari segi hukum itu diatur dalam KUH Perdata ya. Jadi KUH Perdata itu kalau ibu jelaskan sedikit ya, itu buatan peninggalan zaman Belanda yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 2 undang-undang di pasal 2 peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selama belum ada satu yang baru, maka peraturan yang lama tetap berlaku situ untuk menjaga kekosongan, dan sampai sekarang masih berlaku. Hanya ada ketentuan sedikit saja yang dalam KUH Perdata sudah ada undang-undangnya, seperti undang-undang perkawinan. Nah, jadi kalau masa perkawinan tidak melihat kitab undang-undang perdata lagi, tapi ada undang-undang yang terbaru seperti itu. Waduh, kalau ngomongin hukum nanti bisa panjang ya. Nah, oke, kita stop ya. Kita lanjut, apa sih syarat sah suatu perjanjian? Nah, jadi suatu perjanjian harus memiliki syarat sahnya. Namanya syarat sah, jika tidak terpenuhi salah satu saja, maka dianggap perjanjian itu batal demi hukum. Jadi batal demi hukum. Kalau batal demi hukum otomatis batal, jadi nggak perlu diajukan, nggak perlu apa, otomatis batal demi hukum ya. Jadi syarat sah suatu perjanjian itu ada 4, harus terpenuhi 4-empatnya. Jika tidak terpenuhi salah satu saja, maka batal demi hukum. Oke, adanya kata sepakat ya. Jadi kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan yang bebas. Jadi kita harus bebas untuk mengikat dirinya, saya mau atau saya tidak mau.
tidak boleh ada paksaan. Jadi apa yang dikehendaki oleh satu pihak harus juga dikehendaki oleh pihak lain tanpa adanya paksaan, adanya khilafan serta penipuan. Itu harus diingat, ya. Jika kesepakatan itu bisa dibuktikan ada paksaan, jelas perjanjian itu akan batal demi hukum, ya. Paham ya? Jadi kata sepakat adalah kedua belah pihak itu apa yang dikehendaki oleh satu pihak harus juga dikehendaki oleh pihak tanpa adanya paksaan, khilafan serta penipuan. Jadi ingat, kalau kita akan tulis tanda tangan perjanjian, ingat saya akan melaksanakan ini dengan baik. Terus saya akan sepakat dan saya akan paham apa yang saya perjanjikan. Seperti itu. Tanyakan secara detail jika kurang paham. Nah, jika sudah paham, sudah yakin, sepakat, taatilah perjanjian itu. Oke? Nah, kedua syarat adalah kecakapan bertindak dari para pihak. Ini syarat sahnya suatu perjanjian. Nah, sama kan dengan waktu Ibu pemateri sebelumnya informed consent, siapa sih yang boleh memberikan persetujuan? Adalah pasien yang kompeten. Apa syaratnya pasien yang kompeten? Nah, kan kemarin sudah ya. Nah, pertemuan berikutnya, nah, sama itu adalah karena itu suatu perjanjian itu wajib. Kalau pihak yang bertindak itu tidak cakap bertindak atau tidak kompeten kalau dalam bahasa kesehatannya, itu maka perjanjian itu batal demi hukum, batal otomatis. Jadi jika perjanjian informed consent ditandatangani oleh pasien masih belum dewasa, masih anak 10 tahun ditandatangani, itu ternyata ada sesuatu hal, maka perjanjian itu batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada perjanjian. Walaupun anggap itu dianggap tidak cerdas misalnya, nggak bisa karena kedewasaan dianggap salah satu syarat dianggap cakapan bertindak. Atau andai kata dalam hilang ingatan di bawah pewalian, pengampuan namanya, itu juga dia orang gila, walaupun dewasa, walaupun usianya sudah 25 tahun, tetap tidak boleh, tetap dianggap tidak cakap bertindak. Sehingga andai kata dia bikin tanda tangan informed consent berobat, dia udah dewasa nih, udah gede, tapi dia orang gila sebenarnya, nggak ada yang ngasih tahu atau ya dia dicuekin aja, tanda tangan, terbukti dia orang gila gitu, misalnya nggak cakap bertindak dan bukan oleh walinya, itu otomatis perjanjian itu batal demi hukum, ya. Sama semua perjanjian, ini semua konsep perjanjian, ya. Jadi bukan informed consent saja, semua perjanjian pihak tidak cakap bertindak maka itu batal demi hukum. Jadi kalau misalnya jual beli, nah semua sekarang kan jual beli online itu sebenarnya banyak anak-anak yang beli ya. Kalau misalnya padahal kalau jual beli itu kan jual beli itu akibat tindakan hukum, itu jual beli dua belah pihak. Jadi salah satu pihak semua pihak harus dewasa, nggak boleh anak-anak sebenarnya, ya. Oke, lanjut. Adanya objek yang diperjanjikan, itu jelas wajib ada perjanjian. Kalau perjanjian nggak ada objeknya, ngapain bikin perjanjian? Objeknya perjanjian informed consent apa? Tindakan kedokteran. Oke, jadi harus ada objeknya. Kalau perjanjian cuma ngawang-ngawang nggak ada apa-apa, ya nggak jelas itu namanya, ya. Jadi pasti harus ada objek yang diperjanjikan. Keempat, nah ini adalah ada sesuatu sebab yang halal, yaitu isi perjanjian ini tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi ingat, ini sebab yang halal ini wajib ada. Jadi kalau sebab yang nggak halal, jelas perjanjian ini batal demi hukum. Contohnya perjanjian jual beli organ tubuh yang ilegal, jelas perjanjiannya akan batal demi hukum. Contoh perjanjian aborsi, tanda tangan informed consent-nya tentang aborsi yang ilegal, jelas batal demi hukum. Atau lagi juga misalnya pernah ada cerita teman nih, dia ngadep ke ibu, dia bilang saya ada perjanjian sama si X katanya, dia berjanji akan kalau bisa memasukkan saya ke bank BRI, tapi syaratnya saya akan membayar sejumlah sebesar X rupiah, 70 juta gitu. Bikin perjanjian. Nah ternyata dia mangkir dan dia hilang, dicari nggak ketemu, katanya seperti itu, dan uangnya nggak kembali dan dia nggak terima menjadi pegawai bank tersebut. Saya boleh nggak bisa nggak ngajukan ini ke pengadilan? Nggak bisa. Karena apa? Kalau sebabnya adalah penyogokan, masuk ke satu pekerjaan dengan memberikan penyogokan, jadi itu
itu sebabnya nggak halal. Namanya penyokokan, pesuap, penyuapan itu tidak halal. Masuk kayak mau jadi PNS, bayar PNS sebesar berapa? 75 juta. Ada orang menjanjikan untuk bisa masuk, terus kentengan aman kok, ini tanda tangannya, boleh bikin perjanjian. Kalian dibodohi namanya. Ini bikin perjanjian supaya kamu yakin bahwa bisa masuk. Karena apa? Perjanjian itu jelas demi hukum, batal demi hukum. Walaupun ada paksaan, ada objeknya itu akan masuk PNS, terus dia ya kamu, makanya kita harus jangan gatek hukum ya. Nah di sini ingat tadi, kalau misalnya ada perjanjian yang sebabnya nggak halal, kalian bilang nggak apa-apa kok, ini kalau mau yakin, kalau yakin supaya hilang 75 jutanya masuk PNS, saya tanda tangan kok, saya jamin gitu. Sebabnya nggak halal, nggak bisa. Salah satu juga contohnya nih sebabnya halal, perjanjian bisa akan memberikan beli barang, uangnya berasal dari judi. Misalnya saya beli ini nih, nanti uangnya saya bayar ya, saya ikut judi dulu, nanti saya dapat judi, nah nanti saya bayarin hasil judinya. Nah itu kan judi itu kan dilarang, nggak bisa. Jadi kalau salah hal yang bertentangan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan itu jelas batal demi hukum. Jual beli manusia misalnya, atau transaksi pernikahan yang kontrak yang kayak itu, kontrak yang dengan istilahnya akhirnya berupa jadi prostitusi, ya kan sebabnya itu nggak halal, ya apapun itu perjanjian ada tidak halal. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ada ketentuan dalam KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai transaksi tanda petik tadi, persetujuan tindakan dokter, informed consent. Nah itu kan adalah persamaan ya. Persetujuan diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan terhadap pasien. Oke, jadi persetujuan. Nah ini persetujuan ini adalah perjanjian, harus memenuhi 4 syarat sah perjanjian tadi. Paham ya? Nah, jadi ibu ingatkan lagi, siapakah yang berhak memberikan persetujuan? Pasien dan keluarga terdekat. Nah, sekarang ibu inginkan kalian punya download aja, terus simpan di laptop kalian masing-masing, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 290 tahun 2008. Itu tentang persetujuan tindakan kedokteran. Oke. Nah, kedua, kalian download juga, googling aja, judulnya googling setnya gini, persetujuan manual mutu tentang persetujuan tindakan kedokteran. Di situ ya, kalian cari di situ. Nah di situ tuh ada semua tentang informed consent. Oke. Jadi kemarin dapat tugas belum ya? Oh sudah ya, sudah dapat tugas aja. Kebanyakan tugas ya. Nanti kalau kebanyakan tugas kesian, katanya banyak ngeluh tugas terus kesian ya. Ibu nggak mau ngasih tugas. Udah cukup yang kemarin ya. Tugas yang kemarin itu dikerjakan, terus ditulis tangan, terus difoto, di PDF, digabung, terus upload di tempat kolom tugas ya. Oke. Jadi sekarang di sini kenapa ibu belah dari 2 pasien? Persetujuan diberikan oleh pasien kompeten atau keluarga terdekat. Oke. Salah pasien yang memberikan persetujuan apa? Salah pasiennya. Ingat kemarin pertemuan kalian apa coba? Nah, keluarga terdekat apa syaratnya? Ingat? Pasti lupa ya. Oke, syarat pasien ada kecakapan bertindak, ada dewasa, dan kompeten. Kecakapan bertindak itu dia tidak di bawah perwalian, kecakapan bertindak. Jadi dia usahanya dewasa, tapi tadi ya ada masalah dengan otaknya ya, tidak kompeten. Jadi dibilang gila juga nggak gila ya, apa ya, kecakapan bertindak tuh bisa ya tadi kedewasaan, kecakapan bertindaknya apa bahasa kesehatannya ya, bukan berarti dia di bawah tidak lagi sadar, bukan. Jadi misalnya yang
idiot seperti itu. Kekurangan orang-orang kebutuhan khusus, orang-orang kebutuhan khusus. Nah, itu kan di bawah kecakapan tindak tidak ada, sehingga di bawah pengampuan namanya, pewalian. Dewasa, usia dewasa itu seberapa? Harus dicari dewasa. Dewasa itu kadang dalam undang-undang berbeda-beda. Dewasa kalau dalam undang-undang kependudukan itu usianya berapa? Syarat bikin KTP yaitu usia 17 tahun. Oke, undang-undang perkawinan juga itu beda lagi dewasa. Terus kedokteran itu berapa? 18 kalau dalam itunya di manual peraturan tindakan kedokterannya. Nah, oke. Pasien kompeten itu seperti apa? Pasien dewasa dan atau bukan anak-anak menurut peraturan perundang-undangan. Ini istilah kompeten itu ya mampu, itu bahasa kesehatannya ya, dia mampu untuk tidak komunikasi dengan wajar, tidak terganggu kesadaran fisiknya, bisa juga tidak mengalami penyakit mental, sehingga dia membuat keputusan secara bebas. Jadi ketika bertindak, kompeten dewasa sebenarnya dalam arti yang sama ya. Jadi kalau orang yang nggak kompeten, misalnya kemudian perkembangan mentalnya, itu biasanya harus ada walinya secara hukum, dan wali itu biasanya dituntut secara hukum yang sah untuk kepentingannya. Nah, keluarga terdekat itu seperti apa? Hati-hati ya kalau istilah keluarga terdekat, karena ibu waktu mengadakan penelitian di Rumah Sakit Haji Barang, istilah keluarga terdekat itu kadang masih rancu oleh para orang-orang rumah sakit. Jadi kalau dalam undang-undang jelas keluarga terdekat itu siapa? Suami atau istri, orang tua yang sah atau anak kandung dan saudara kandung. Ingat, jadi keluarga terdekat adalah suami atau istri. Naik ke atas siapa? Orang tua. Ke bawah siapa? Anak kandung dan saudara. Jadi yang enggak siapa? Coba ingetin, suami atau istri, ya kan, pasangannya. Terus bapak ibunya di atas, terus anak-anaknya di bawah. Saudara kandung tuh samping. Jadi kalau paman itu saudara terdekat bukan? Bukan. Ponakan? Bukan. Oke. Jadi keluarga terdekat. Karena kalimat tersebut adalah keluarga terdekat dalam undang-undang. Jadi kalian download peraturan Menteri Kesehatan, cek apa tuh keluarga terdekat. Ada kalimat yang keluarga terdekat adalah suami atau istri, orang tua yang sah atau anak kandung dan saudara kandung. Ya, jadi saudara kandung itu kakak adik, bukan paman, bukan ponakan. Ya, jadi pada saat besok ada kata petugas di rumah sakit mendapatkan tugas sebagai tanda untuk memintakan tanda tangan, Cana ditanya keluarga terdekatnya, kalau misalnya dia masih tidak kalau bisa kompeten, dianya dewasa, mampu, silahkan pasiennya sendiri yang tanda tangan. Tapi jika dia nggak dewasa, nggak kompeten, tidak kecakapan bertindak, cari keluarga terdekatnya. Siapa keluarga terdekatnya? Cari suaminya. Kalau ada suami, belum punya suami, cari ibunya. Kalau ibu kalau misalnya ibunya tua nggak ada, cari anak yang dewasa. Kalau tidak ada sama sekali, cari saudara kandungnya yang terdekat, saudara kandungnya, kakaknya atau adiknya yang dewasa, tetap syaratnya. Jadi jangan tante, jangan paman, jangan bude, pak de, ponakan. Itu bukan keluarga terdekat bahasanya. Kalau di bahasa hukum penderajatan sampai penderajatan kedua bahasa hukumnya loh ya. Derajat 1 tuh anak, ibu, itu derajat pertama. Derajat kedua itu derajat kedua kakek. Terus derajat ketiga tuh ke samping tuh udah mulai ke paman ya. Jadi keluarga terdekat adalah suami, istri, orang tua yang sah atau anak kandung, saudara kandung. Ingat ya, jangan mintakan tanda tangan di luar orang-orang yang tersebut tadi. Kalau misalnya dia kecakapan bertindak, ada pengampu, tanya ke wali pengampu,
mana syarat sah dari pengadilannya sebagai pengampu. Kalau ini di bawah pengampuan, karena tadi kekurangan mental anak. Kita lihat ini orang tuanya nggak ada, semuanya nggak ada. Nah, boleh pengampunya, tapi ada buktinya mana? Bukti sebagai wali syarat sah di pengadilan. Oke, paham ya? Lanjut, ini terakhir. Nah, ini Ibu kepingin kalian punya ini semua. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 29 tahun 2008 dan manual persetujuan tindakan kedokteran disusun oleh Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006. Manual persetujuan tindakan kedokteran ini wajib kalian baca. Bukan di-download aja, wajib dibaca. Karena di sini semua yang ada. Semuanya ada. Syarat sahnya pasien kompeten itu seperti apa. Terus apa itu penjelasannya. Ada semua. Nah, jadi jangan darurat membaca ya. Ikro. Oke. Nah, kalau kalian udah membaca ini persetujuan tindakan kedokteran atau peraturan Menteri Kesehatan, kalian bisa menjawab persetujuan tindakan kedokter pentingkah? Ini buat diskusi kita. Ya, jadi ada forum diskusi. Ibu pengennya forum diskusinya itu kita ngejawab ini. Boleh bertanya dengan suatu apapun. Selain itu, kalau ada yang bertanya nanti pada bengong, kosong diskusinya ya. Kita diskusi tentang apakah persetujuan tindakan kedokteran penting. Oke, kalau penting, ya penting. Kenapa penting? Kedua, nggak penting. Kenapa nggak penting? Oke, bisa ya. Nah, jadi ini bahan diskusi kita. Masuk forum, jawab, langsung kerjakan saja. Ini waktu kita banyak kok. Orang ada 4 jam loh kalau berdasarkan offline. Jadi kita kerjakan, langsung udah mendengar, langsung kerjakan. Download tadi yang buku manual persetujuan tindakan dokter sama Permenkes. Kalian bisa menjawab soal-soal ibu yang di depan tadi, sama diskusi tentang persetujuan tindakan kedokteran. Oke? Paham? Kalau kurang paham, kita bisa diskusi di forum juga. Ya, jadi forum tempat kita diskusi apapun, plus setiap anak harus berdiskusi tentang apakah persetujuan tindakan kedokteran penting atau tidak. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.